Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faridan Alfito, NIM 120230029 dari mata kuliah Sistem Referensi Geodesi kelas RA. Di video kali ini saya akan sedikit membahas tentang sejarah perkembangan bentuk bumi. Pada awalnya bumi yang kita kenal itu merupakan suatu bidang datar. Nah, bagi manusia-manusia yang hidup pada zaman dahulu, yang hidupnya di wilayah daratan, yang hidupnya di wilayah daratan itu hanya mengenal wilayah daratan dan tidak mengenal lautan. Bidang datar yang dimaksud itu bisa saja merupakan bidang horizon yang berada di wilayah-wilayah tersebut. Nah, sedangkan bagi manusia yang hidupnya itu di pesisir, bidang datar yang dimaksud itu bisa saja merupakan permukaan. Nah, permodelan bumi sebagai bidang datar itu disebut dengan model bumi datar atau yang biasa kita sebut dengan flat earth model. Selanjutnya, pengenalan bentuk bumi bulat. Nah, pengenalan teori bumi berbentuk seperti bola itu yang pertama kali disampaikan oleh Pythagoras sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Dia adalah seorang ahli matematika berkebangsaan Yunani yang kemudian didukung oleh Aristoteles sekitar tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Dia juga seorang ahli filsafat Yunani yang menyatakan bahwa Tuhan itu menciptakan bumi dalam bentuk yang sempurna. Tuhan menciptakan bumi dalam bentuk yang sempurna. Nah, bentuk yang sempurnanya apa? Yaitu bentuk bola. Nah, kemudian ada seorang ilmuwan bernama Eratosthenes pada tahun 2276 hingga 195 sebelum Masehi. Nah, dia ini merupakan seorang ahli astronomi yang berasal dari Yunani. Dia menggunakan cara sederhana dalam menentukan besarnya bola di bumi. Nah, pada gambar di sini menunjukkan cara si Eratosthenes ini menentukan besar bola bumi dengan menentukan radius dari model sebuah bola bumi. Nah, dia ini mengamati bahwa sekali dalam setahun matahari tepat berada di atas sebuah sumur di Seine atau Aswan. Nah, pada saat yang sama, dia mengukur panjang bayang-bayang dari sebuah menara yang terletak di daerah Alexandria. Alexandria ini kira-kira terletak di sebelah utara dari sini nih. Untuk dia menentukan ini untuk menentukan sudut tetahnya. Nah, karena kira-kira jarak antara Seine dan Alexandria ini kita simbolkan dengan delta G, antara Seine dan Alexandria ini, maka radius bola bumi itu dapat ditentukan. Nah, satuan yang digunakan oleh Eratosthenes ini adalah satuan waktu, yaitu satuan jarak, yaitu stadia. Nah, kira-kira satu stadia itu dulu diperkirakan sekitar 185 meter. Nah, sedangkan jarak dari Alexandria ke Seine ini kurang lebih sekitar 5.000 stadia.
Nah, dengan menggunakan konversi ini, radius bola bumi yang dihasilkan dengan caranya Eratosthenes ini 15,5% lebih panjang dibandingkan dengan teknologi satelit yang ada pada saat ini. Artinya pada zamannya Eratosthenes ini masih ketelitiannya masih tidak secanggih satelit pada masa ini. Oke, selanjutnya kita akan bumi berbentuk elipsoid. Nah, menurut Newton ini, karena bumi itu berputar pada sumbu rotasinya, maka terdapat gaya sentrifugal yang arahnya itu berlawanan dengan gaya sentripetal. Sebelumnya, apa sih gaya sentripetal itu? Gaya sentripetal itu adalah gaya yang arahnya menuju pusat bumi. Besar gayanya adalah F sama dengan M kali percepatan sentripetal, atau M sama dengan omega kuadrat dikali R. R ini jari-jari bumi, omega adalah kecepatan sudut dari rotasi bumi. Nah, dikarenakan ada gaya sentrifugal ini, maka dengan mempertimbangkan bahwa bumi itu berputar pada sumbu putarnya, maka pengetahuan akan bumi yang bentuknya bumi itu berubah dan bertambah. Nah, bentuk bumi ini akan menjadi elipsoid, yaitu suatu elipsoid putaran yang dibentuk oleh elips yang berputar pada sumbu pendeknya. Nah, ahli geodesi menggunakan model elipsoid ini sebagai permukaan acuan. Nah, model elipsoid digunakan sebagai acuan atau yang biasa disebut reference surface. Nah, untuk apa? Untuk menentukan posisi dari geodetik. Nah, penggunaan elipsoid ini sebagai bentuk bumi itu berdasarkan anggapan bahwa bumi itu merupakan benda putar yang homogen. Nah, kenyataannya itu tidak demikian, karena bumi itu merupakan benda berputar dengan densitas massa yang tidak homogen. Nah, oleh karena itu bentuk bumi merupakan geoid. Geoid itu adalah representasi dari permukaan bumi yang diasumsikan bahwa bumi itu diselimuti oleh laut, atau juga suatu bidang nivo atau permukaan ekuipotensial yang mendekati permukaan laut rata-rata. Nah, dengan begitu bisa kita simpulkan bahwa pada awalnya sebelum diteliti oleh para ilmuwan, manusia itu hanya mengenal bumi itu sebagai bidang datar. Selanjutnya, semenjak ada Pythagoras dan Aristoteles, maka pandangan tentang bumi datar itu berubah menjadi bumi itu berbentuk seperti bola, yang kemudian dikembangkan lagi oleh Eratosthenes. Nah, kemudian adanya Isaac Newton. Nah, perkembangan ilmu tuh lebih luas lagi, menjadi bumi itu bumi itu adalah berbentuk seperti elips gitu, karena ada gaya sentrifugal yang disebabkan oleh perputaran bumi tersebut. Kemudian
penggunaan ellipsoid ini digunakan jika benda putar itu kita anggap homogen. Jika kita menganggap bumi itu tidak homogen, maka bentuk bumi sebenarnya adalah berupa geoid ini, bentuk yang tidak rata. Oke, sekian dari video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan dari ucapan yang saya ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.